Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Para pemirsa kaum muslimin muslimat, pemirsa TV-mu, TV Muhammadiyah di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah memasuki beberapa minggu di bulan Ramadan ini, mungkin hampir memasuki paruh pertama ya, hampir selesai di paruh pertama. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, sehingga kita juga sering menyebut bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada kita umat manusia melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini sebagai sebuah teks memiliki beberapa keistimewaan dibanding dengan teks-teks yang lain, termasuk teks yang terdekat dengan Al-Quran, yaitu Al-Hadis. Kalau Al-Quran itu, kita di dalam membaca Al-Quran itu ada dua pendekatan, ada dua istilah. Yang istilah itu sekaligus sebagai pendekatan di dalam membaca. Yang pertama tilawah, kita sering mendengar tilawatul Quran. Yang kedua ada qiraatul Quran. Tapi kalau hadis enggak ada tilawatul hadis, adanya qiraatul hadis. Apalagi teks-teks yang lain, buku itu enggak ada tilawatul kitab dalam arti kitab, misalnya kitab matematik, kitab ekonomi, itu adanya qiraah, bukan tilawah. Apa bedanya tilawah dan qiraah? Di dalam Al-Quran ini disebut yatluna ayatihi. Salah satu tugas Rasul adalah membacakan ayat-ayat dalam bentuk tilawah. Jadi tilawah ini membaca kitab Al-Quran yang tidak untuk menggali makna, tapi tilawah itu membaca Al-Quran dengan akhlak kita kepada Al-Quran, adab kita kepada Al-Quran, baik adab ketika mau membaca maupun adab ketika sedang membaca. Dan itu adalah bentuk ibadah khusus. Jadi tilawah itu membaca Al-Quran sebagai ibadah, maka dia ada kaidah-kaidah cara membacanya, ada tajwidnya, panjang pendeknya dan sebagainya. Dan itulah salah satu bentuk keistimewaan sekaligus keindahan Al-Quran. Tapi Al-Quran juga meminta kita untuk membaca dalam bentuk qiraah. Bahkan nanti pengembangannya adalah mudarosah, yang kita kenal dalam istilah sehari-hari kita adalah tadarus. Nah, kalau qiraah ini adalah membaca dalam rangka untuk menggali makna yang terdalam dari Al-Quran itu. Jadi membaca untuk memahami, menggali makna-maknanya yang terdalam. Kemudian setelah kita dalami, kita ambil maknanya, maka kemudian adalah untuk kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk selanjutnya adalah kita dakwahkan kepada siapapun saudara-saudara kita agar Al-Quran itu sampai kepada umat manusia secara keseluruhan, karena Al-Quran itu fungsinya tadi hudal linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Jadi Quran turun itu untuk semua manusia, tidak peduli siapapun. Hanya saja tidak semua manusia itu
begitu saja menerima petunjuk Al-Quran itu, maka kalau kita buka Al-Quran di bagian awal setelah Al-Fatihah, kita baca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Nah, tadi hudal linnas, tapi kok sekarang hudal lil muttaqin. Nah, memang Al-Quran itu untuk semua manusia sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia, maka itu untuk semua manusia. Tapi tidak semua manusia mau dan mampu mendalami makna Al-Quran, apalagi menerima perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Tidak semuanya yang bisa menangkap petunjuk hidayah dari Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka ketika dikaitkan dengan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Al-Quran menetapkan dulu eksistensi dirinya. Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini, kitab Allah, kitab yang tidak mengandung keraguan sedikit pun di dalamnya. Tapi manusia kan banyak sekali yang masih mau meragukan isi Al-Quran, sehingga ada sebuah buku yang ditulis ini bahkan oleh seorang sarjana Islam itu menggugat keotentikan wahyu Tuhan. Nah, ini kan berlawanan dengan la raiba fih. Nah, harusnya kan ya sebagai seorang mukmin muttaqin ya kita meyakini kebenaran Al-Quran. Tapi setelah itu kita juga menggali makna yang ada di dalam Al-Quran, bahkan kemudian membuktikan bukti-bukti ilmiah dari Al-Quran, sehingga banyak sekali sekarang ini karya-karya ilmiah dari kaum muslimin khususnya, bahkan juga karya-karya dari kalangan non-muslim, bahkan ada dari kalangan non-muslim yang sebenarnya tujuannya untuk menguji Al-Quran, tapi justru dia mendapatkan hidayah sehingga dia menjadi seorang muslimin. Nah, saya kira ini keistimewaan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.